Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisco Mendekara Padang dengan NIM 2203258. Di sini saya akan menjelaskan tentang Total Quality Management atau TQM, yaitu lanjutan dari tugas mata kuliah Manajemen Mutu. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu TQM. Nah, TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh di seluruh aspek organisasi. Nah, konsep ini menekankan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab satu bagian tertentu saja, namun merupakan tanggung jawab setiap individu dalam sebuah organisasi. Kemudian melalui penerapan TQM, perusahaan itu berusaha memastikan bahwa setiap proses, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pelayanan konsumen berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, secara sederhana, TQM dapat diartikan sebagai strategi sebuah perusahaan untuk mengelola kualitas produknya maupun jasa agar sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya, sambil melibatkan seluruh karyawan secara aktif. Nah, tujuan akhirnya adalah menciptakan loyalitas pelanggan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, dalam sistem ini, semua karyawan berperan penting dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses kerja, efisiensi operasional, dan mutu hasil akhirnya. Kemudian di sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah singkat dari TQM ini, di mana konsep TQM bermula pada tahun 1950, di mana di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang berusaha memulihkan perekonomiannya dan meningkatkan daya saing industrinya. Nah, dua tokoh yang paling berperan besar dalam pengembangan konsep ini adalah W. Edwards Deming dan Joseph Juran, di mana mereka memperkenalkan prinsip bahwa kualitas itu harus dijaga di dalam setiap prosesnya, bukan hanya semata pada hasil akhir dari sebuah produk yang diproses. Kemudian pada tahun 1970, Jepang berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan besar dalam penerapan TQM, terutama di industri otomotif seperti Toyota dan Honda. Nah, produk mereka dikenal luas memiliki bahwa kualitas tinggi dan efisiensi produksi yang luar biasa. Nah, khususnya Jepang membuat negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya mulai mengadopsi TQM pada tahun 1980-an untuk meningkatkan daya saing mereka. Nah, di sini TQM tidak hanya diterapkan di sektor industri manufaktur, namun juga merambah ke berbagai bidang seperti jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian dan agribisnis. Nah, adapun tujuan dari Total Quality Management ini yaitu menciptakan kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Secara lebih rinci, ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Kemudian membangun loyalitas pelanggan terhadap merek atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan aman, di mana melalui pembagian tugas yang jelas dan sistem kerja yang efektif. Kemudian meningkatkan kualitas, efisiensi, dan penjualan produk. Nah, dengan cara meminimalkan kesalahan produksi dan mengoptimalkan sumber daya. Nah, adapun manfaat dari penerapan TQM yaitu memberikan dampak positif bagi perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Ada beberapa manfaatnya. Yang di sini yang pertama itu ada efisiensi produksi meningkat, di mana proses kerja menjadi lebih sistematis dan efektif sehingga waktu produksi dapat dipangkas tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian menghindari produk cacat.
Nah, dengan adanya pengawasan mutu yang ketat, risiko produk yang tidak sesuai dapat diminimalkan. Jadi, produk yang tidak sesuai standar dapat berkurang karena dari penerapan TKM-nya sendiri. Kemudian, efisiensi sumber daya, di mana penggunaan bahan baku dan waktu kerja menjadi lebih hemat, karena semua proses dirancang dengan pendekatan efisien. Kemudian, produktivitas karyawan meningkat. Nah, di sini karyawan merasa lebih dihargai karena dilibatkan langsung dalam proses perbaikan mutu, sehingga motivasi kerja lebih meningkat daripada sebelum menerapkan TKM. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu hubungan baik dengan konsumen, di mana produk yang konsisten berkualitas akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan dan menciptakan hubungan jangka panjang. Kemudian komitmen karyawan itu lebih menguat karena TKM menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan penuh setiap individu dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian di sini saya akan membahas elemen pokok dari TKM. Nah, untuk menjalankan sistem TKM dengan baik, ada beberapa elemen utama yang saling berkaitan, yaitu fokus pada pelanggan, di mana pelanggan menjadi pusat perhatian utama, karena setiap aktivitas bisnis harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian yang kedua, pendekatan pada proses. Nah, TKM tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan juga pada bagaimana proses tersebut dijalankan setiap tahapannya, mulai dari input bahan baku hingga output akhirnya harus diawasi dengan cermat. Kemudian dengan integrasi sistem, yaitu seluruh elemen organisasi, visi, misi, strategi, dan kebijakan harus saling terhubung dan dipahami oleh seluruh karyawan. Kemudian keterlibatan semua karyawan. Nah, seluruh anggota organisasi wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga mutu dan melakukan inovasi. Kemudian perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement karena tidak ada proses yang sempurna. Nah, TKM menekankan pentingnya melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa henti agar mutu terus lebih meningkat. Kemudian keputusan berdasarkan data dan fakta. Nah, setiap kebijakan itu harus diambil berdasarkan analisis data yang nyata, kemudian bukan sekedar asumsi saja. Kemudian ada komunikasi yang efektif, di mana informasi mengenai perubahan sistem, jadwal, dan kebijakan harus disampaikan secara terbuka agar seluruh pihak memahami arah perusahaan. Kemudian pendekatan strategis dan sistematis, di mana TKM harus dijalankan dengan perencanaan matang yang selaras dengan visi jangka panjang perusahaannya. Kemudian prinsip-prinsip TKM, di mana prinsip utama dari TKM ini yang pertama itu ada fokus pada pelanggan, keterlibatan semua anggota organisasi, pendekatan berbasis proses, perbaikan terus-menerus, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, ada juga siklus PDCA dalam TKM, yaitu Plan, Do, Check, Act. Kemudian salah satu perangkat penting dalam TKM adalah siklus PDCA, yaitu metode yang digunakan untuk memastikan proses perbaikan itu berkelanjutan. Yang pertama itu ada plan atau perencanaan. Di sini kita harus menentukan masalah, melakukan analisis penyebab, menetapkan target, dan merancang solusi yang dapat diterapkan. Kemudian yang do atau pelaksanaannya itu mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam skala terbatas dan sebagai tahap uji coba. Kemudian cek atau pemeriksaan, yaitu mengevaluasi hasil pelaksanaan yang telah dilakukan, kemudian membandingkan antara hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian atau tindakan lanjutan, yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan perbaikan dan menetapkan standar baru untuk meningkatkan efektivitas proses. Nah, siklus PDCA berjalan terus-menerus
akan menjadikan TQM sebagai sistem yang dinamis dan selalu berkembang. Kemudian ada kriteria pengukuran keberhasilan dari TQM ini, yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan TQM berhasil dan terdapat beberapa indikator penting. Antara lain itu yang pertama itu ada kepuasan konsumen, yaitu ukuran utama keberhasilan TQM karena pelanggan menjadi fokus utama. Kemudian yang kedua itu keterlibatan pegawai. Nah, semakin tinggi partisipasi karyawan dalam proses mutu, semakin efektif penerapan TQM-nya. Kemudian komitmen pekerja, yaitu loyalitas dan tanggung jawab pekerja, menunjukkan tingkat keberhasilan sistem mutu. Yang selanjutnya yaitu kualitas perencanaan. Nah, rencana yang matang menjadi dasar keberhasilan setiap tahap implementasi. Kemudian pelatihan dan pendidikan, yaitu peningkatan keterampilan karyawan menjadi kunci menjaga mutu dan inovasi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang komponen utama dalam TQM. Nah, yang pertama itu ada quality control atau KC. Oke, baik. Proses ini pengendalian mutu untuk memastikan bahwa hasil akhir produksi itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian quality assurance atau QA itu sistem jaminan mutu untuk menjaga konsistensi kualitas produk. Nah, continuous improvement yaitu upaya berkelanjutan dalam inovasi dan efisiensi. Kemudian pemberdayaan karyawan untuk ikut aktif menjaga mutu atau employee improvement. Kemudian yang terakhir ada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan sebagai tujuan akhir dari penerapan TQM. Nah, di TQM ini bukan sekedar sistem pengendalian mutu ya teman-teman, melainkan sebuah filosofi organisasi yang menekankan bahwa kualitas itu sebagai budaya kerja melalui keterlibatan semua karyawan dari perencanaan strategis dan komitmen dan serta perbaikan berkelanjutannya. TQM menjadi sebuah fondasi penting untuk mencapai keunggulan kompetitif di era globalisasi. Nah, dengan kata lain, TQM adalah kunci nanti yang berkelanjutan melalui kualitas yang tak pernah berhenti untuk lebih ditingkatkan. Kemudian di sini saya akan membahas TQM itu sebagai budaya organisasi yang berkelanjutan. Nah, total quality management bukan hanya sekedar metode manajemen, namun merupakan budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas organisasi. Nah, ketika sebuah perusahaan menerapkan TQM secara menyeluruh, yang berubah bukan hanya sistemnya, melainkan juga pola pikir atau mindset. Nah, seluruh sumber daya manusianya dan karyawan tidak lagi bekerja hanya untuk menyelesaikan tugas, melainkan memiliki kesadaran penuh bahwa setiap pekerjaan kecil memiliki kontribusi besar terhadap kualitas akhir produk dan layanannya. Kemudian budaya ini mengajarkan bahwa mutu adalah tanggung jawab semua pihak, mulai dari pimpinan, puncak, hingga staf operasional paling bawah. Hal ini membuat setiap individu merasa memiliki perusahaan atau sense of ownership. Nah, akibatnya muncul semangat kerja yang lebih tinggi, keterlibatan aktif dalam setiap proses perbaikan, dan kolaborasi lintas divisi yang lebih solid. Ketika TQM sudah menjadi budaya, maka kualitas bukan lagi sekedar target, tetapi sudah menjadi gaya hidup organisasi. Kemudian ada hubungan TQM dengan inovasi dan daya saing. Nah, penerapan TQM sangat erat kaitannya dengan inovasi dan daya saing global. Nah, di dalam era kompetisi bebas seperti saat ini, perusahaan yang mampu bertahan bukanlah yang terbesar, namun
yang paling adaptif terhadap perubahan. Prinsip dari continuous improvement yaitu dalam TQM itu mendorong perusahaan untuk selalu berinovasi dalam setiap lini kegiatannya, baik itu inovasi dari sebuah produk, sistem produksinya, teknologi, maupun pelayanan dari pelanggan. Sebagai contoh ya, perusahaan yang menerapkan TQM itu secara efektif akan secara berkala melakukan evaluasi terhadap produk dan layanan mereka, lalu mengembangkan strategi baru agar tetap relevan dengan perubahan selera pasar. Nah, TQM juga mendorong terbentuknya tim pengembangan yang lebih kreatif karena setiap karyawan itu diberikan ruang untuk memberikan ide-ide perbaikan. Nah, dengan begitu, inovasi tidak hanya datang dari manajemen atas, namun juga dari karyawan dari lapangan yang berinteraksi langsung dengan proses kerja. Kemudian TQM dan transformasi digital. Nah, dalam konteks industri 4.0 atau 4.0, TQM kini mengalami transformasi besar dengan hadirnya teknologi digital ya. Nah, sistem manajemen mutu modern telah berintegrasi dengan big data, artificial intelligence atau AI, dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi pengendalian mutu. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur kini dapat menggunakan sensor IoT atau IoT untuk memantau kondisi mesin secara real time. Nah, sehingga mencegah kerusakan sebelum terjadi. Kemudian, AI digunakan untuk menganalisis data produksi dan memberikan rekomendasi otomatis tentang peningkatan proses. Sementara itu, big data membantu perusahaan memahami pola konsumsi pelanggan sehingga strategi pemasaran bisa disesuaikan dengan lebih akurat. Dengan kata lain, TQM versi digital tidak lagi hanya berbicara tentang manusia dan sistem manual, namun juga bagaimana perusahaan tersebut memanfaatkan teknologi untuk memastikan kualitas terbaik dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Hal ini menjadikan TQM itu sebagai bagian dari integral dan transformasi digital korporasi modern. Kemudian kita masuk pada peran kepemimpinan dalam keberhasilan TQM. Nah, salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan TQM adalah peran kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam organisasi berbasis TQM bukan hanya mengambil keputusan, namun juga penggerak budaya kualitas. Pimpinan yang efektif harus juga mampu menjadi contoh role model bagi bawahannya dalam hal kedisiplinan, etos kerja, dan komitmen terhadap mutu. Nah, selain itu juga kepemimpinan dalam TQM juga bersifat partisipatif dan demokratis. Nah, bukan otoriter. Artinya, pemimpin harus memberikan ruang bagi semua karyawannya untuk berpendapat dan berinovasi. Dalam organisasi TQM, setiap ide karyawan itu harus lebih dihargai dan setiap masukan dari karyawan itu harus dianggap berharga untuk perbaikan. Pemimpin juga itu bertugas memastikan bahwa visi misi dalam meningkatkan mutu dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di seluruh level organisasi. Pemimpin yang berhasil menerapkan TQM bukan hanya fokus pada hasil akhir, namun juga memperhatikan proses kerja,
kesejahteraan tim, dan motivasi karyawan. Dengan demikian, keberhasilan TGM bukan hanya berbicara tentang soal strategi, melainkan juga hasil dari kekuatan dari kepemimpinan yang lebih menginspirasi. Kemudian masuk pada hubungan TGM dengan sumber daya manusia atau SDM. Kualitas SDM atau sumber daya manusia menjadi inti utama dalam penerapan TGM ini. Tanpa SDM yang kompeten dan berkomitmen tinggi, mustahil sebuah perusahaan itu dapat mempertahankan mutu produk dan layanannya secara konsisten. Oleh karena itu, dalam TGM ini pengembangan karyawan dilakukan secara sistematis melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan. Karyawan diberdayakan agar mampu berpartisipasi aktif dalam mengambil sebuah keputusan, bukan hanya sekedar pelaksana dari perintah. Dengan adanya keterlibatan tersebut, muncul rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi terhadap mutu kerja. Selain itu, perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, transparan, dan menghargai kontribusi setiap individu. Dengan kata lain, pemberdayaan SDM dalam TGM bukan hanya soal peningkatan keterampilan teknis, tapi juga pembentukan karakter kerja yang berkualitas, komunikatif, serta memiliki integrasi serta memiliki integrasi tinggi terhadap nilai-nilai mutunya. Kemudian TGM dan kepuasan pelanggan dalam perspektif modern. Nah, di dalam dunia bisnis yang serba cepat dan kompetitif saat ini, pelanggan tidak hanya menilai produk itu dari segi kualitas fisik saja, namun itu pengalaman dan nilai emosional yang mereka pernah rasakan. Oleh karena itu, TGM modern kini memperluas maknanya menjadi total customer experience management, di mana pendekatan yang tidak hanya menjamin mutu sebuah produk, namun juga membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Perusahaan berfokus untuk memastikan dan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, mendengar keluhan mereka, dan menyesuaikan strategi layanan agar menciptakan rasa puas dan nyaman. Kemudian kepuasan pelanggan bukan lagi diukur dari satu kali transaksi saja, melainkan dari loyalitas jangka panjang dan tingkat kepercayaan mereka terhadap mereknya. Penerapan TGM yang efektif itu berarti perusahaan harus menempatkan pelanggan sebagai pusat dari setiap keputusan bisnis, mulai dari desain produk, proses produksi, hingga layanan penjualan. Kemudian TGM dalam konteks pendidikan dan pemerintah, mana konsep TGM kini tidak hanya diterapkan pada dunia industri saja, namun juga telah menjadi acuan penting dalam sektor pendidikan dan pemerintahan. Nah, di dalam bidang pendidikan, TGM berperan penting untuk meningkatkan mutu produk akademik, profesionalitas dosen atau guru, serta efektivitas sistem pembelajaran. Sekolah dan universitas juga menerapkan TGM, yaitu memiliki sistem evaluasi sistem berkelanjutan, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga fasilitas pendidikan. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan lulusan yang lebih unggul, berkarakter, dan berkompetitif. Sementara dalam pemerintahan, TGM diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Nah, konsep ini membantu menciptakan birokrasi yang efisien,
transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penerapan prinsip TKM juga pada instansi pemerintah menciptakan pelayanan yang lebih cepat, akuntabel, dan profesional. Kemudian di sini akan kita bahas tentang hambatan dan tantangan dalam implementasi STQM. Nah, meski memiliki banyak manfaat, implementasi TQM di lapangan seringkali menghadapi tantangan besar ya. Yang pertama adalah hambatan dari kurangnya komitmen dari pimpinan puncak. Nah, kemudian resistensi dan karyawan terhadap perubahan budaya kerja. Kemudian keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun teknologi. Kemudian kurangnya pelatihan dan komunikasi yang efektif di seluruh lapisan sebuah organisasi. Nah, selain itu, banyak juga perusahaan yang gagal menerapkan TQM ini secara konsisten ya teman-teman, karena mereka itu hanya menganggapnya sebagai proyek sementara, bukan filosofi jangka panjang. Nah, padahal kunci keberhasilan dari TKM ini terletak pada konsistensi dan kesabaran dalam membangun budaya mutu. Nah, dibutuhkan waktu, dukungan, dan dedikasi agar prinsip TKM benar-benar melekat dalam DNA organisasi. Kemudian masuk kita pada penjelasan tentang dampak sosial dan ekonomi dari penerapan TKM ya. Nah, secara lebih luas, penerapan TKM itu tidak hanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, namun juga ya memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Nah, produk yang berkualitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing ekspor, serta mendorong pertumbuhan industri lokal. Nah, selain itu, penerapan TKM menciptakan lapangan kerja yang stabil karena perusahaan yang mampu bertahan lebih lama dan memperluas operasionalnya. Kemudian dari sisi sosial, budaya kerja yang menekankan keterlibatan, komunikasi, dan tanggung jawab turut membentuk karakter tenaga kerja yang dipilih, disiplin, jujur, dan profesional. Nah, dengan demikian TKM dapat dikatakan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian TKM sebagai fondasi untuk keberlanjutan atau sustainability, yaitu TKM modern yang kini berkembang itu menuju konsep sustainable total quality management atau STQM yang itu tidak hanya fokus pada kualitas produknya saja dan kepuasan pelanggan, namun juga pada kelestarian lingkungan atau tanggung jawab sosial. Baik, materi selanjutnya, perusahaan itu dituntut untuk mengelola sumber daya secara rutin, mengurangi limbah produksi, dan menggunakan bahan ramah lingkungan. Nah, TKM versi berkelanjutan ini memastikan bahwa peningkatan kualitas tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem saja dan kesejahteraan masyarakat, namun juga pendekatan ini sangat relevan di era sekarang, zaman sekarang, di mana konsumen itu semakin peduli terhadap etika bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Nah, oleh karena itu, integrasi antara mutu, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial menjadi arah baru bagi penerapan TKM di abad ke-21. Dari seluruh pembahasan yang saya bahas tadi, bahwasanya TKM bukan hanya alat manajerial, melainkan sebuah filosofi hidup organisasi yang menuntun bahwa setiap aktivitas menuju kesempurnaan yang mutu. TKM dalam perjalanan panjang menuju keunggulan berkelanjutan adalah sebuah proses tanpa akhir yang terus mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab,
dan semangat memperbaiki diri. Di era globalisasi saat ini dan digitalisasi saat ini, itu hanya organisasi yang mampu menggabungkan nilai-nilai TQM dengan teknologi modern serta kesadaran lingkungan yang akan menjadi pemimpin masa depan dalam dunia bisnis dan pembangunan nasional. Baik, kemudian saya akan membahas tentang studi kasus dan penerapan TQM atau Total Quality Management di Indonesia. Nah, penerapan TQM di industri manufaktur, studi kasus Toyota Astra Motor, yaitu salah satu contoh paling sukses penerapan TQM di Indonesia adalah PT Toyota Astra Motor tadi, yaitu TAM. Nah, perusahaan otomotif ini dikenal luas sebagai pelopor budaya kualitas di industri kendaraan bermotor ya. Nah, Toyota menerapkan konsep Kaizen yang merupakan filosofi Jepang antara perbaikan berkelanjutan, inti dari Total Quality Management. Kemudian di Toyota ini setiap karyawan tanpa memandang jabatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga mutu produk dan proses kerja. Bahkan pekerja di lini produk diberi wewenang untuk menghentikan jalannya produksi jika mereka menemukan kesalahan atau potensi cacat pada produk. Langkah ini mencerminkan salah satu prinsip TQM, yaitu quality is everyone's responsibility. Nah, Toyota juga menerapkan sistem just in time atau JIT yang memungkinkan produksi dilakukan sesuai permintaan pasar dengan efisiensi tinggi tanpa banyak stok menumpuk. Dengan kombinasi antara TQM dan JIT, Toyota itu mampu menjaga konsistensi kualitas dan sekaligus menekankan biaya operasional. Selain itu, Toyota juga mengembangkan budaya kerja yang disebut Toyota Way yang berfokus pada dua pilar utama, yaitu continuous improvement dan respect for people. Nah, inilah alasan mengapa TQM di Toyota tidak hanya meningkatkan mutu produk saja, namun juga membangun lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kemudian, penerapan TQM industri pangan atau studi kasusnya itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau terbuka. Nah, industri makanan juga menjadi sektor penting dalam penerapan TQM di Indonesia. Dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah contoh nyata perusahaan yang mengintegrasikan sistem manajemen mutu dengan sangat baik. Nah, sebagai produsen makanan terbesar di Asia Tenggara, Indofood menerapkan standar mutu global melalui Quality Assurance atau QA dan Quality Control atau QC yang ketat. Nah, setiap bahan baku mulai dari tepung, minyak, hingga bumbu masakan diperiksa menggunakan metode ilmiah agar memenuhi standar keamanan pangan. Indofood juga menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan HACCP atau Hajar Analisis Critical Control Point yang sebelumnya kita bahas pada materi sebelumnya ya, untuk memastikan setiap tahap produksi itu bebas dari bahaya kontaminasi. Dan dengan mengadopsi prinsip TQM ini, perusahaan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, namun juga memastikan bahwa setiap proses itu berjalan secara efisien dan efektif serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, yang menarik dari studi kasus Indofood ini, yaitu Indofood terus melakukan continuous improvement atau berkelanjutan dengan mendengarkan umpan balik dari pelanggan dan melakukan inovasi produk sesuai dari umpan balik dari pelanggan tadi. Nah, contohnya perusahaan ini menghadirkan varian mie instan dengan rasa lokal untuk menyesuaikan selera konsumen di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa TQM bukan hanya soal kualitas dari teknis saja, namun juga kualitas emosional, kultural yang membangun kedekatan dengan pelanggan. Kemudian penerapan TQM di sektor pendidikan. Di
studi kasus ini di Universitas Gadjah Mada. Nah, konsep TKM juga diadopsi dalam dunia pendidikan ya. Salah satunya yaitu Universitas Gadjah Mada, di mana salah satu perguruan tinggi yang terbaik juga di Indonesia, top 10 ya. UGM juga menerapkan prinsip-prinsip TKM itu untuk meningkatkan mutu, layanan akademik, dan manajemen kelembagaan. Nah, di dalam konteks pendidikan, kualitas bukan hanya diukur dari hasil belajar dari mahasiswa, namun juga dari proses pendidikan, efektivitas pengajaran, dan kepuasan seluruh pemangku dari kepentingan atau stakeholders. Nah, oleh karena itu, UGM menerapkan sistem quality assurance in higher education yang melibatkan seluruh tenaga pendidikan, dosen, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Ada beberapa implementasi nyata dari TKM di Universitas Gadjah Mada ya. Nah, yang pertama itu evaluasi kerja dosen melalui student feedback dari setiap semesternya. Kemudian audit mutu internal terhadap kegiatan akademik dan penelitian. Kemudian pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengajar dan staf administrasinya. Kemudian penerapan standar pelayanan berbasis ISO untuk unit-unit kerja. Nah, dengan penerapan TKM, UGM tadi tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, namun juga berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen pendidikan nasional. Kemudian TKM di pemerintahan, yaitu pelayanan publik berbasis mutu. Nah, sektor pemerintah juga mulai mengadopsi prinsip-prinsip TKM untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan transparansi. Salah satu terbaik datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenq yang menerapkan konsep Quality Management System atau KMS dalam tata kelola keuangan negara Indonesia. Nah, Kemenq atau Kementerian Keuangan menjalankan prinsip TKM melalui program Kemenq Corporate University, yaitu Kemenq Corpo, yang bertujuan untuk menunjukkan atau membentuk SDM yang berkualitas tinggi. Pegawai dilatih untuk berpikir sistematis dan inovatif yang berorientasi pada hasil. Nah, selain itu, penerapan TKM juga tercermin dari peningkatan layanan publik melalui digitalisasi proses keuangan, seperti e-budgeting, e-audit, dan e-filing pajak. Nah, sistem ini membuat pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, selaras dengan prinsip TKM yang menekankan pengambilan keputusan itu berdasarkan fakta dan data. Kemudian dampak nyata dari penerapan ini adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, serta terbentuknya budaya kerja yang profesional dan melayani. Kemudian penerapan TKM pada UMKM di Indonesia. Nah, meski sering dianggap hanya cocok pada perusahaan besar saja, namun salah. Itu TKM itu sebenarnya sangat relevan juga diterapkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Banyak pelaku UMKM yang kini mulai memahami bahwa kualitas produk itu adalah kunci utama dalam bertahan di pasar. Nah, sebagai contoh, UMKM pengrajin makanan olahan di Yogyakarta dan di Bandung itu mulai menerapkan prinsip TKM sederhana. Nah, yang pertama itu yaitu standarisasi resep dan bahan baku untuk menjaga cita rasa konsisten. Kemudian pelatihan rutin bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan produksi. Kemudian penerapan sistem pengecekan
kualitas sebelum produk itu dikirim kepada konsumen. Kemudian yaitu pemanfaatan media sosial untuk menampung umpan balik dari pelanggan secara langsung. Nah, hasilnya akan signifikan ya. Produk UMKM yang menerapkan sistem mutu mengalami peningkatan kepercayaan konsumen dan mampu bersaing dengan merek besar. Nah, di dalam konteks ini, TKM membantu UMKM meningkatkan efisiensi, memperkuat citra merek, dan memperluas pangsa pasar. Kemudian penerapan TKM di industri pertanian dan agroindustri. Nah, TKM juga memiliki sebuah peran besar ya dalam sektor pertanian dan agroindustri, terutama dalam meningkatkan produktivitas hasil panen atau dari kualitas hasil panen. Contohnya itu penerapan TKM pada industri pengolahan tempe, keripik, pisang. Nah, di berbagai Indonesia itu menunjukkan hasil yang positif. Nah, sektor ini TKM diterapkan melalui beberapa langkah, yaitu standarisasi bahan baku pertanian agar mutu produk akhirnya itu seragam. Kemudian pelatihan petani atau pekerja agroindustri mengenai teknik pengolahan yang higienis, pengawasan ketat terhadap proses produksi menggunakan metode quality control, kemudian evaluasi pelanggan, dan inovasi produk secara berkala. Kemudian contohnya itu agroindustri keripik tempe. Nah, menerapkan sistem kontrol mutu dengan menjaga kebersihan alat produksi dan memantau suhu penggorengan agar menghasilkan sebuah produk keripik yang renyah dan tahan lama. Kemudian prinsip TKM juga untuk menjaga konsistensi rasa, tekstur, dan tampilan sebuah produk itu agar sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Nah, dengan penerapan TKM, produk lokal itu menjadi lebih kompetitif, mampu berdaya saing ya, dan berpotensi menembus pasar nasional bahkan internasional. Kemudian dampak ekonomi dari penerapan TKM di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, penerapan TKM ini di berbagai sektor telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Secara umum, perusahaan atau instansi yang menerapkan TKM mampu meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya produksi, kemudian mengurangi tingkat cacat produk sehingga meminimalkan sebuah kerugian, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas pasar, kemudian mendorong ekspor produk berkualitas tinggi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil karena produktivitas meningkat. Nah, di dalam skala makro, TKM juga membantu Indonesia memperkuat daya saing di pasar global. Negara yang memiliki budaya kualitas tinggi akan lebih mudah menarik investasi asing dan mengembangkan industri berbasis ekspor. Tantangan, baik. Selanjutnya materi yang saya bahas yaitu tantangan dari penerapan TKM di Indonesia. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan TKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ya. Antara lain itu yang pertama itu kurangnya kesadaran dan komitmen dari pimpinan organisasi. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami konsep mutu modern. Kemudian minimnya pelatihan dan teknologi pendukung di sektor UMKM dan pertanian. Budaya kerja yang masih tradisional. Nah, di mana kualitas itu sering diabaikan gitu demi kecepatan produksi. Nah, untuk mengatasi tantangan ini tentunya diperlukan pendidikan mutu nasional yang dimana melibatkan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan dunia industri secara kolaboratif. Nah, melalui sinergi tersebut, Indonesia dapat menciptakan generasi tenaga kerja yang memahami pentingnya mengutamakan kualitas dalam setiap aspek pekerjaan apapun.
Kemudian selanjutnya yaitu TQM dan masa depan Indonesia. Nah, kedepannya penerapan TQM di Indonesia diharapkan akan semakin penting seiring masuknya era industri 5.0, di mana kolaborasi antara manusia dan teknologi menjadi kunci utama keberhasilan. Nah, TQM versi modern akan berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama itu integrasi digital atau penerapan sistem mutu berbasis data real time. Kemudian sustainability atau keberlanjutan, yaitu menjaga keseimbangan antara profit, manusia, dan lingkungan. Kemudian customer intimacy, itu memahami kebutuhan emosional pelanggan secara mendalam. Nah, jika seluruh sektor di Indonesia itu mampu menerapkan TQM secara konsisten dan berkelanjutan, maka bangsa ini tidak hanya menjadi produsen yang berkualitas, tetapi juga pencipta nilai dan inovasi yang mampu bersaing di kancah global. Penerapan total quality management di Indonesia membuktikan bahwa kualitas bukan sekedar slogan ya teman-teman, melainkan fondasi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Nah, dari industri otomotif hingga UMKM desa itu, prinsip TKM itu mampu mengubah cara berpikir organisasi dari sekedar hanya memproduksi barang menjadi menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, TKM juga mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa banyak produk yang kita jual, namun seberapa tinggi tingkat kepuasan, kepercayaan, dan kebahagiaan pelanggan kita serta karyawan yang terlibat dalam kegiatannya. Nah, dengan terus menanamkan budaya mutu, disiplin, dan inovasi, Indonesia dapat menjadi negara yang berkualitas global yang tidak hanya produktif, nah juga unggul secara etika dan profesionalisme. Kemudian kita akan membahas perbandingan penerapan TQM di Indonesia dan Jepang. Nah, yang pertama perlu kita ketahui latar belakang perkembangan TQM di Jepang dan Indonesia juga nantinya. Oke, baik, yang pertama yang Jepang dulu. Nah, Jepang adalah negara yang paling identik dengan konsep total quality management ya. Nah, setelah kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi kehancuran ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Namun, dari krisis tersebutlah lahir semangat baru untuk membangun industri yang lebih tangguh dan berkualitas. Nah, pada tahun 1950-an, Jepang mengundang dua tokoh penting dari Amerika Serikat yang saya udah bahas ya. Yang pertama dari materi ini, W. Edwards Deming dan Joseph Juran, yaitu untuk memberikan sebuah pelatihan tentang pengendalian kualitas. Nah, kedua tokoh ini memperkenalkan prinsip bahwa kualitas itu tidak bisa diperiksa hanya di akhir produksi, mereka harus dibangun sejak awal proses. Nah, dari situlah Jepang kemudian mengembangkan prinsip-prinsip ini menjadi filosofi manajemen yang lebih menyeluruh, yaitu Kaizen, yang berarti perbaikan terus-menerus. Nah, filosofi ini kemudian diterapkan di semua sektor industri, terutama pada sektor otomotif, elektronik, dan manufaktur. Nah, dari sinilah muncul perusahaan-perusahaan legendaris seperti Toyota, Sony, Honda, dan Panasonic yang menjadi simbol keberhasilan TQM di dunia. Kemudian kita bahas penerapan TQM di Indonesia atau latar belakangnya ya. Sementara itu Indonesia, konsep TQM mulai itu dikenal pada era 1980 sampai dengan 1990. Nah, seiring dengan berkembangnya industri manufaktur dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya standar mutu global, banyak perusahaan mulai menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001, HACCP, dan Good Manufacturing Practice atau GMP sebagai bagian dari penerapan TQM.
Namun penerapan TKI Indonesia umumnya masih bersifat parsial ya, dan belum menjadi budaya yang mengakar. Nah, banyak perusahaan itu menjalankan TKM itu hanya menjalankan sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi syarat sertifikasi saja, bukan karena kesadaran internal akan pentingnya menjaga kualitas mutu dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Nah, meski begitu, beberapa perusahaan seperti Toyota Astra Motor, Indofood, Unilever Indonesia, dan Garuda Indonesia itu berhasil juga mengadopsi TKM dengan cukup baik dan membuat dan membuktikan hasilnya melalui peningkatan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan reputasi merek. Nah, perbedaan filosofi dasar antara Jepang dan Indonesia tadi, yaitu perbedaan mendasar terletak itu pada mindset dan budaya kerja. Nah, di sini saya akan jabarkan ya aspek yang membedakan kedua negara ini, yaitu dari aspek budaya kerja. Itu Jepang lebih disiplin, disiplin itu lebih tinggi, kerja tim itu kuat, loyal terhadap perusahaan. Sedangkan Indonesia itu masih cenderung individualistik atau hierarkis. Kemudian aspek yang kedua itu filosofi kualitas, di mana Jepang itu lebih kualitas adalah nilai hidup, bukan hanya sekedar target. Sedangkan kalau di Indonesia kualitas itu sering kita pahami dan sering dipahami gitu sebagai kewajiban dari sebuah perusahaan. Kemudian keterlibatan karyawan, di mana Jepang itu semua karyawan aktif terlibat dalam perbaikan mutu atau bottom up system. Kemudian sedangkan di Indonesia itu keputusan masih banyak bersifat top down dari atasan ke bawahan. Kemudian aspek selanjutnya itu sistem produksi. Kalau Jepang itu berbasis kaizen dan just in time. Sedangkan Indonesia banyak perusahaan masih menggunakan pendekatan konvensional. Kemudian motivasi karyawan, kalau di Jepang itu didorong oleh kebanggaan kerja dan etos budaya, sedangkan Indonesia masih dominan karena imbalan atau dorongan eksternal. Kemudian aspek selanjutnya yaitu evaluasi kualitas, yaitu dilakukan setiap hari dan di setiap tahap proses. Nah, lebih banyak kalau di Indonesia itu lebih banyak dilakukan di akhir proses atau output based. Kemudian berdasarkan filosofi inilah yang membuat TKM di Jepang itu lebih berhasil daripada Indonesia, karena sistem tersebut tumbuh dari akar budaya yang bangsa yang menghargai kerja keras, kesempurnaan, dan tanggung jawab kolektif. Kemudian saya akan membahas tentang selanjutnya, yaitu faktor-faktor keberhasilan TKM di Jepang. Nah, ada beberapa faktor penting yang menjadikan penerapan TKM di Jepang sangat sukses dan diakui oleh dunia, yaitu budaya kaizen yang mendarah daging. Nah, kaizen itu bukan sekedar metode, tapi merupakan cara hidup bagi pekerja di Jepang. Mereka itu percaya bahwa setiap hari harus ada perbaikan, dan sekecil apapun bentuknya, kaizen itu diterapkan tidak hanya di pabrik, namun juga di sekolah, rumah tangga, bahkan di pemerintahan. Filosofi inilah melahirkan sikap pekerja yang selalu introspektif ya, dan tidak cepat puas terhadap hasil kerja mereka. Inilah fondasi utama dari keberhasilan TKM di Jepang. Kemudian kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Nah, pemimpin di perusahaan Jepang tidak berperan sebagai penguasa, tapi sebagai pelayanan dan pembimbing bagi karyawan. Mereka itu turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan dan mencari solusi bersama. Pendekatan inilah menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara manajemen dan pekerja, sehingga komunikasi berjalan terbuka dan rasa saling percaya itu lebih tumbuh kuat. Kemudian pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, yaitu Jepang memiliki sistem pelatihan karyawan konsisten sejak hari pertama bekerja
setiap karyawan dibekali pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kualitas, tanggung jawab, dan kerja tim. Nah, pelatihan juga dilakukan secara terus-menerus agar kemampuan mereka itu terus meningkat. Kemudian keterlibatan kolektif dan loyalitas tinggi, di mana karyawan Jepang itu memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian mereka tidak bekerja hanya demi gaji, namun karena merasa memiliki perusahaan. Dan budaya kolektif inilah yang membuat mereka itu rela bekerja keras untuk menjaga reputasi dan kualitas bersama. Kemudian fokus pada pelanggan dan nilai jangka panjang. Nah, disinilah Jepang tidak mengejar keuntungan instan saja, namun mereka lebih mengutamakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan membangun kepercayaan melalui mutu produk. Baik, bentar ya. Sebentar. Baik, nah kemudian kita bahas tantangan dan hambatan TKM di Indonesia. Nah, di sisi lain penerapan TKM di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan serius yang perlu diperbaiki ya, agar bisa meniru keberhasilan di Jepang. Beberapa di antaranya itu kurangnya disiplin dan konsisten. Nah, budaya kerja di Indonesia ini masih diwarnai oleh kurangnya disiplin waktu, rendahnya tanggung jawab individu, dan kecenderungan untuk mencari jalan pintas. Padahal TKM menuntut konsistensi dan ketelitian tinggi dalam setiap detail pekerjaannya. Kemudian minimnya keterlibatan karyawan. Nah, sebagian besar perusahaan yang ada di Indonesia ini masih menerapkan sistem manajemen yang lebih hierarkis, di mana keputusan yang hanya diambil oleh pimpinan. Akibatnya ide dan inovasi dari karyawan tingkat bawah jarang tersalurkan ke atas. Gitu. Kemudian fokus pada hasil bukan proses. Nah, banyak perusahaan lebih menilai keberhasilan berdasarkan hasil akhirnya atau output. Nah, bukan pada kualitas prosesnya. Padahal inti dari TKM adalah memastikan setiap tahapan itu berjalan sempurna agar tidak terjadi kesalahan di akhir. Kemudian rendahnya komitmen manajemen puncak. Nah, sebagian pemimpin perusahaan menerapkan TKM itu hanya untuk memenuhi sertifikasi saja dan citra perusahaannya agar lebih dikenal. Nah, bukan karena kesadaran penuh dari akan pentingnya menjaga mutu. Tanpa komitmen di atas itu TKM akan gagal dijalankan secara menyeluruh. Kemudian itu keterbatasan SDM dan teknologi. Nah, masih banyak sektor industri ya, terutama pada UMKM yang belum memiliki sumber daya manusia atau teknologi yang memadai untuk menerapkan TKM secara optimal. Hal inilah menyebabkan penerapan TKM di Indonesia itu menjadi lambat dan tidak berjalan dengan konsisten. Ya, pelajaran yang bisa kita dapat dari Jepang ya untuk Indonesia. Yang pertama itu kita harus membangun budaya disiplin dan lebih bertanggung jawab, karena itu merupakan fondasi utama dalam penerapan TKM. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita menerapkan sistem partisipatif. Nah, kita juga perlu mendorong sistem kerja yang lebih bottom up ya, di mana setiap karyawan itu memiliki kesempatan menyampaikan ide perbaikan. Nah, ini akan menciptakan inovasi dan rasa memiliki terhadap sebuah perusahaan. Kemudian kita harus lebih fokus pada pendidikan dan pelatihan mutu, karena setiap perusahaan itu harus memiliki program training quality management secara berkala. Kemudian kita harus menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan filosofi nasional tentang mutu. Adapun kesimpulan akhir dari materi yang bisa saya sampaikan hari ini yaitu total quality management itu bukan sekedar metode manajemen saja, namun merupakan sebuah filosofi dan budaya kerja yang menyeluruh dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah perusahaan ya. Nah, TKM juga menempatkan kualitas sebagai pusat dari seluruh aktivitas perusahaan, di mana setiap karyawan itu proses dan kebijakannya itu diarahkan untuk mencapai kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, prinsip inilah menegaskan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab satu bagian tertentu saja, seperti pengendalian mutu, melainkan tanggung jawab kolektif atau seluruh anggota organisasi atau bersama. Nah, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pegawai itu di level paling bawah.
Secara konseptual, nah TKM itu bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya memenuhi tapi juga melampaui harapan pelanggan. Nah, di dalam konteks inilah kualitas tidak diukur semata-mata dari segi fisik produk, tetapi juga mencakup aspek pelayanan, keandalan, kenyamanan, dan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Oleh karena itu, TKM berfokus pada continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan yang menjadi jantung dari sistem manajemen modern. Nah, melalui pendekatan TKM, perusahaan tidak hanya memperbaiki hasil produksi, namun juga memperbaiki cara berpikir, sistem kerja, serta hubungan antar karyawan. Pendekatan inilah menumbuhkan rasa memiliki sense of belonging terhadap organisasi. Nah, di mana setiap individu merasa bahwa kontribusinya itu memiliki dampak yang langsung terhadap keberhasilan bersama. Inilah yang membedakan organisasi berorientasi TKM dengan sistem manajemen tradisional yang cenderung hierarkis dan berfokus hanya pada hasil akhir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.